Sudah berzikir tapi hati tetap gelisah atau tidak tenang. Bagaimana solusinya? Ini dilihat pada dua sudut. Seperti obat ya. Obat itu kadang kalau kita minum tidak bermanfaat. Kenapa? Ada dua masalah. Mungkin obatnya tidak cocok, atau mungkin badannya tidak cocok menerima obat. Tidak cocok apa? Menerima obat. Iya. Sama dengan dikir. Dikir itu selalu bagus dikir. Tetapi yang masalah apa? Seorang ketika mengucapkan dikir itu, dia tidak menghayatinya dengan baik. Dia tidak memahami makna dikir yang dia baca. Hanya bergerak di lisannya tetapi tidak masuk ke hatinya. Ini akan menjadikan dikir itu kurang bermanfaat. Menjadikan dikir tersebut apa? Kurang bermanfaat. Iya. Jadi dia membaca dikir dengan baik. Kemudian kalimat dikir yang dia baca itu dia tepat sesuai dengan sunnah. Kalau dikirnya terikat dengan tempat dan waktu, dia lakukan di tempat dan waktunya. Kalau dikirnya dikir mutlak, dia lakukan secara mutlak, tidak ada masalah. Nah, itu sudut yang pertama. Kemudian sudut yang kedua, kadang dia perlu memeriksa hal-hal yang lain pada dirinya. Mungkin ada hal yang lain yang menyebabkan zikir ini tidak bermanfaat bagi dirinya. Misalnya di hatinya kurang pengagungan kepada Allah. Di hatinya misalnya ada dari riya, apalagi kalau dia jatuh dalam amalan-amalan kesyirikan, atau di dalam hatinya kecintaan terhadap dunia lebih besar, atau di dalam hatinya banyak kebencian, kedendam, atau ketidaksukaan pada manusia, pada orang-orang. Ya. Ini hal-hal yang di dalam hati kadang memberi pengaruh. Tapi secara umum jangan dia berputus asa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syariat, menurunkan kepada kita Al-Quran, itu bukan untuk membuat kita sengsara, tapi untuk membahagiakan kita. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau Nabi Muhammad untuk membuat kamu sengsara. Dan Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Iya. Jadi kalau dia alami hal yang seperti ini, paling tidak fikih dia di dalam menata hatinya adalah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fikih yang paling sedikit yang harus dia miliki di dalam menata hati. Itu namanya husnudzan, berbaik sangka. Dan su'udzan itu dosa. Su'udzan itu banyak sekali bentuknya. Banyak sekali bentuknya. Dan jangan sekali-sekali ada yang merasa dirinya aman dan selamat dari su'udzan. Kadang kita su'udzan kita tidak sadar. Itulah pentingnya kenapa selalu membahas pembahasan tauhid, sebab hati ini perlu selalu disirami dengan hal-hal yang membungkusnya, mengingatkannya, membuatnya bersemi di atas tauhid dan keimanan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.